untuk yang namanya mengembangkan lebih lagi gitu. Jadi kayak kan kita udah kelas nih, kita udah sesi, tapi Google Classroom ini memberikan kalian kesempatan untuk oh kita bisa praktek, kita bisa mempraktekkan ilmu-ilmu yang udah kita dapetin di sini gitu. Jadi kayak kalau misalnya kalian tertarik untuk mengembangkan diri kalian lebih dalam lagi, kalian bisa langsung join aja Google Classroom-nya. Itu kelas code-nya ada DPIQ33J, itu ini J ya, bukan I. Isinya optional assignment untuk ngebantuin professional development kalian, dan kalau kalian ngumpulin optional assignment itu nanti gue bakal usahain secepat mungkin untuk ngasih feedback dan kayak basically supaya intinya kalian bisa lebih berkembang lagi, dan intinya kalian bisa dapetin ilmu yang berguna lah untuk kelas untuk professional development ini. Oke, lanjut. Kalau gitu untuk ice breaking dan juga pengen tes knowledge kalian tentang public speaking, kita langsung coba aja untuk main Kahoot. Oke, bentar. Um, bentar ya. Oke. Oke, kalian udah bisa lihat semua ya itu game pinnya, kalian bisa langsung masuk aja. Kodenya itu, oh, ya, itu kode Google Classroom-nya. Jadi kalau kalian tertarik buat join, bisa bisa langsung join menggunakan kode itu aja, DPIQ33J. Oke, masih pada join semuanya. Oke, tunggu dulu ya semuanya, kita supaya kalau bisa lebih banyak yang main lebih bagus. Kita tunggu semenit lagi ya, berarti sampai jam 7.13 kita bakal start. Yang belum join, ayo buruan join dulu.
Oke, kalau gitu kita bakal mulai dalam 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita mulai sekarang ya. Oke. Pertanyaan pertama, mengapa penting belajar public speaking? Oke, ada dua jawaban, bagian dari personal branding dan mempelajari soft skill profesional. Yang jelas bukan buat terkenal ya guys. Public speaking itu bukan buat terkenal. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya, bentuk-bentuk public speaking kecuali. Oke, ya. Ini agak tricky sih, tapi nanti ini kita bakal bahas satu-satu. Jadi bentuk-bentuk public speaking itu ada yang informatif, persuasif, dan entertaining. Act up itu bukan bagian dari public speaking. Lanjut. Oke. Pertanyaan nomor 3. Contoh dari informative speech. On informative speech itu berarti public speaking yang berbentuk informatif. Itu apa kira-kira? Oke, tutoring ya. Karena di tutoring itu kita memberikan informasi. Gue memberikan informasi ke kalian dan itu menjadi bagian utama dari speech itu gitu. Jadi informative speech itu adalah tutoring. Lanjut. Nomor 4. Bagian paling penting dari public speaking adalah materi, pembawaan, durasi, dan kata-kata yang keren. Yang mana nih kira-kira? Oke, 27 jawab benar metode pembawaan, ada 13 yang mengatakan materi. That's fair game. Lanjut. Oke, masih ketat banget. Nomor 5. Apa langkah pertama dari menentukan cara pembawaan public speaking? Ada mempelajari audiens, mempersiapkan materi, latihan berulang kali, dan tampil di depan banyak orang. Oke, ini imbang banget ya 12-9, 12-8. Nanti kita bakal jelasin lebih lanjut kenapa mempelajari audiens itu menjadi langkah pertama dari cara kita pembawaan public speaking. Lanjut. Oke, nomor 6. Syarat menjadi public speaker yang baik adalah IPK 4,0, keberanian dan kepercayaan diri, berpenampilan menarik, dan mempunyai karakter yang lucu. Ayo, yang mana? Oke, benar semua ya, keberanian dan kepercayaan diri. Lanjut. Nomor 7. Contoh entertaining speech. Ada stand up komedi, berita, kegiatan belajar mengajar, dan debat politik. Yang mana nih kira-kira? Oke. Oke, stand up komedi 29, ada yang jawab berita 12 orang, KBM 1 orang. Oke. Lanjut nomor 8. Contoh public speaker yang sering melakukan informative speech.
Ini menarik. Siapa yang kira-kira sering nih yang kasih informasi yang ke orang-orang dan lain sebagainya? Oke, Najwa siap ya, 36 orang mayoritas, benar. Lanjut. Next, nomor 9. Public speaking penting jika ingin bekerja sebagai apa? Content creator, pengajar, CEO kelas dunia, atau semua di atas? Oke, mayoritas benar. Lanjut. Oke, ketat banget ya. Nomor 10. Contoh public speaking dalam kehidupan pelajar, kecuali ada presentasi tugas, debat bahasa Indonesia, menulis CV, atau TOEFL speaking section. Oke, mayoritas 38 orang bilang menulis CV ya. Ya, menulis CV itu bukan bagian dari public speaking. Lanjut, nomor 11. Mengapa public speaking adalah bagian dari profile building? Ini adalah kelanjutan dari kelas yang minggu lalu ya, tentang profile building. Kenapa public speaking itu adalah bagian dari kita ngebangun profil kita? Oke, ada dua jawaban yang benar ya, dan semuanya di sini benar, jadi that's great. Oke, pertanyaan terakhir. Siapa public speaker yang sering menggunakan persuasive speech? Ada Raditya Dika, Panji Pragiwaksono, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Deddy Corbuzier. Siapa? Oke, ini juga lumayan imbang, dan yang benar itu justru bukannya mayoritas. Nggak masalah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Oke, podiumnya selamat. Oke, nomor 3, nomor 2, dan nomor 1. Oke, nice, congrats. Bentar ya. Oke, berarti lah kita langsung balik aja ke slide. Bentar. Oke. Um, Oke, kita langsung balik aja ke slide. Oke. Jadi kita tadi udah coba main Kahoot, kita bisa test our knowledge in public speaking. Sekarang kita diskusin yang lebih serius. Jadi gue pengen ngasih tahu urgensinya kenapa kita harus belajar public speaking. Jadinya adalah fakta research dari sebuah organisasi yang bekerja di bidang presenters empowerment, Ethos 3. Ada beberapa fakta-fakta yang ternyata cukup menarik kalau kita lihat dari public speaking. Yang pertama, ketakutan dalam public speaking itu akan berujung kepada gaji yang 10% lebih rendah daripada biasanya, atau pemotongan gaji hingga 10%. Lalu ketakutan pada public speaking itu akan memperlambat karir development kalian itu sampai 15%. Yang ketiga, ini kayak di Kahoot tadi, your delivery method matters more than your content. Sometimes mungkin konten kalian sebenarnya nggak gitu gimana-gimana banget gitu. Kayak biasa aja. Tapi ketika delivery method kalian ternyata bisa impress, itu yang orang lihat. Sebaliknya, kalau misalnya konten kalian ternyata bukan konten yang konten kalian benar-benar bagus gitu misalnya, bukan konten yang biasa, bagus banget. Terus delivery method kalian biasa aja tuh, lempeng-lempeng aja, datar-datar aja, orang justru jadi nggak tertarik walaupun kontennya bagus. Jadi delivery method itu yang paling penting dalam public speaking. Lalu engagement, interaksi dari penonton ke kita gitu. Kalau waktu itu dari kata Panji Pragiwaksono,
engagement itu basically kita menjadikan penonton kita itu sebagai sahabat kita, teman baik kita gitu, sahabat kita. Kita memberikan informasi atau kita memberikan materi kepada mereka dan mereka merespon dengan baik kepada kita gitu. Dan yang selanjutnya adalah kalau kita misalnya dalam presentasi kita menambahkan fakta atau misal angka-angka yang kemudian mendukung menjadi evidence dari public speaking kita, itu akan lebih diingat hingga 20%. Jadi di dalam public speaking ini juga cukup menarik. Di dalam public speaking kita bisa mempresent fakta-fakta yang bisa dibilang akan mendukung materi dari apa yang kita sampaikan hari ini. Oke. Kalau kita bicara public speaking, kita bicara soal nervousness. Itu adalah masalah paling umum dari semua orang. Semua orang pasti ngerasain jadi nervous. Tapi sebenarnya jadi nervous itu normal nggak sih? Kayak apakah itu adalah hal yang baik? Turns out nervous itu adalah hal yang baik banget loh. Bahkan kalau kalian nervous sebenarnya kalian bagus. Kenapa? Kalau misalnya kalian nervous, berarti sebenarnya kalian peduli sama materi kalian, peduli sama performance kalian, peduli sama apa yang mau kalian sampaikan. Justru bakal jadi bahaya kalau misalnya kalian mau ngomong, terus tiba-tiba kalian nggak nervous sama sekali, kayak bodo amat, nggak penting. Itu justru malah lebih bahaya gitu. So, even the most prolific public speakers in the world, Pragiwaksono, Raditya Dika, mereka juga sebelum tampil misalnya, mereka akan merasakan nervous juga. Karena mereka peduli sama apa yang mereka ingin sampaikan. Nah, jadi semua orang kita bisa argue bahwa hampir semua public speaker di dunia itu pasti ngerasain nervous. Tapi kenapa akhirnya mereka bisa nge-handle dengan baik nervousness itu? Kenapa mereka kemudian bisa mengontrol dirinya dengan baik sehingga nggak kelihatan nervous? Tugas dari public speaker yang baik adalah gimana caranya supaya nervousness itu tuh nggak sampai ngekontrol kalian. Kalian yang kontrol nervousness itu. Kalian yang kontrol adrenalin kalian gitu. Bukan adrenalin yang ngontrol kita. Kita nanti bakal bedain apa sih bedanya kalau misalnya kita yang kontrol adrenalin kita yang kontrol nervous kita, sama nervous yang ngendalin kita. Ini kita akan lihat lebih dalam lagi di slide selanjutnya. Oke, tapi sebelum itu, mungkin ada beberapa pertanyaan. Kenapa sih kita harus belajar public speaking? Kenapa kita nggak cuman belajar di area pelajaran aja gitu? Kenapa harus public speaking? Pentingnya apa sih? Ini gue ngambil dari sources dari University of Michigan dan juga Lumen Learning. Jadi ada beberapa alasan kenapa kita harus belajar public speaking. Dan menurut gue bahkan semua orang itu kalau karirnya ingin berkembang itu harus belajar public speaking dan harus bisa dalam public speaking. Kenapa? Soalnya public speaking itu benar-benar ngajarin kita banyak banget hal. Dia nge-develop critical thinking. Kalau kita public speaking, kita menyampaikan sesuatu ke orang, berarti kita mendevelop materi kita sendiri, kita mengelaborasi materi kita, dan kemudian kita gimana caranya supaya delivery kita bisa diterima sama audiensnya. Jadi di situ kita mikir gimana caranya supaya audiens yang nerima, materinya bagus, akhirnya keseluruhan performance juga jadi bagus. Lalu kemudian dalam public speaking kita juga bisa yang namanya mengimbangi verbal dan non-verbal skills. Jadi itu nanti kita bakal bahas lebih lanjut, tapi intinya saat ini adalah bahwa di dalam public speaking itu bukan cuma ngomong doang loh yang penting, bukan cuma sekedar kita bisa berbicara di depan ke semua orang, bukan cuma itu, tapi non-verbal skills juga sangat berguna. Bahkan ada beberapa yang argue bahwa komunikasi non-verbal justru lebih penting daripada komunikasi verbal itu sendiri. Nanti kita bakal lihat gimana, apa sih pentingnya dari komunikasi non-verbal itu. Lalu yang ketiga, overcoming fear of standing in front of a huge number of audience. Kita bisa mengontrol ketakutan kita. Kita bisa mengontrol nervousness kita di depan jumlah audiens yang banyak. Itu sebenarnya jadi masalah yang paling umum bagi semua orang untuk takut berbicara di depan. Kenapa? Takut salah dan lain sebagainya. Tapi gue udah coaching public speaking selama beberapa tahun, dan yang gue lihat dari orang-orang yang baru mau masuk ke public speaking adalah ketakutan.
ketakutan itu yang akan menjadi barrier yang paling besar gitu. Dan gue selalu ngomong sama orang-orang yang baru pertama kali belajar public speaking atau yang baru mau masuk atau yang ingin mencari saran gimana sih caranya public speaking yang bagus. Gue selalu bilang berani dulu. Materi itu penting, tapi itu belakangan. Yang paling penting itu berani dulu. Gak usah mikir takut salah, gak usah mikir oh nanti kalau misalnya salah diketawain dan lain sebagainya. Gak usah. Berani dulu aja. Kalau misalnya udah berani, kita udah bisa ngelawan ketakutan kita sendiri, itu bakal ngalir sendiri kalau lama-lama. Materi bisa dilatih, tapi keberanian itu harus dari diri kita sendiri gitu. Jadi saran kalau misalnya ada satu topik yang kalian bisa dapatkan di kelas ini, gue pengen kalian setelah kelas ini berani aja, kan gak usah takut salah. Salah itu hal biasa, itu terjadi. It happens everywhere, even with the most prolific public speakers. Kesalahan itu biasa, dan justru kalau misalnya kalian bisa berani, justru kesalahan kalian akan lebih nggak kelihatan daripada kalau kalian takut salah, itu bakal makin salah justru. Jadi berani, that's the most important thing. Lalu kita juga belajar untuk create and deliver speeches secara informatif dan juga efektif. Jadi kadang-kadang ada orang yang dia nulis speech dia nulis apa yang ingin dia diomongin di depan. Tapi dia nulis dengan cara yang ribet, dengan cara yang audiensnya nggak ngerti. Akhirnya walaupun materinya bagus, tapi jadinya materinya nggak terdeliver dengan baik gitu. Dan itu buruk karena tujuan utama public speaking adalah kita mau ngedeliver materi kita ke audience. Dan kalau audiensnya nggak bisa terima, berarti ya sama aja kita berarti sia-sia, kita nggak tercapai objektif kita gitu. Building self-esteem, percaya diri, building apa ya, gimana caranya supaya kita percaya sama diri kita sendiri, kayak kita tuh bisa loh, kita tuh menurut gue di dalam public speaking itu barrier yang paling besar pokoknya diri sendiri. Kalau kita bisa ngalangin itu, kita bisa ngelewatin itu, public speaking jadi hal yang natural gitu. Dan developing leadership skills. Ya, semua leader di dunia ini pasti bisa public speaking. Gak mungkin, gak ada satu leader pun di dunia ini yang gak bisa public speaking. Kenapa? Karena kata-kata itu adalah senjata yang penting untuk meyakinkan, menenangkan orang-orang untuk kemudian percaya bahwa dia tahu apa yang dia lakukan. Gitu. Jadi leadership. Kemudian kita juga jadi punya kesempatan untuk influence the world around us gitu. Kita bisa punya kesempatan untuk speak up with our mind. Kita punya kesempatan untuk bilang yang salah-salah, yang benar-benar gitu. Dan kayak I think it's very important, apalagi di zaman dunia digital sekarang, semua orang punya kesempatan untuk bicara. Permasalahannya adalah gimana caranya supaya suara kalian bisa lebih didengerin daripada suara jutaan suara lainnya. Becoming a thought leader. Thought leader itu basically adalah kalian tuh jadi yang memberikan ide, memberikan idea-idea, suggestions. Kalian tuh jadi leader yang memberikan apa sih yang kita harus lakukan, yang ngerti apa sih yang kita harus ketahui dan kita harus kerjakan sebagai sebuah tim gitu. Lalu kemudian last but not least, networking opportunities. Dengan adanya public speaking, itu akan membantu professional development kalian, itu bakal membantu professional building kalian, profile building kalian, dan kemudian dari public speaking itu orang-orang jadi kenal kalian. Nah, disitulah kemudian ada networking opportunities gitu loh. Ini kita bicara public speaking in general dulu ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini tadi yang konsep yang menurut gue agak baru sih. Jadi tadi wajar aja masih banyak yang mungkin masih belum terlalu paham di Kahoot. Nah, kita di kelas ini kita akan jelasin kupas tuntas apa sih 3 tipe dari public speaking ini. Ada informative, persuasive, dan entertaining. Apa sih bedanya? Informatif itu basically you tell people something. Kalian memberitahu seseorang tentang sesuatu. Itu informatif. Kalian menginformasikan sebuah informasi kepada orang lain. That's informative. Persuasive itu kalian meyakinkan orang terhadap sesuatu. Jadi bedain ya. Yang pertama itu kalian kasih tahu. Jadi kasih tahu itu sekedar kayak, oh iya ya udah 1 tambah 1 sama dengan 2. That's it. Itu informatif. Persuasive itu kalian meyakinkan, ini loh 1 tambah 1 itu beneran 2 loh, karena gini. Arguments. Gitu. Jadi ada informative, ada persuasive,
itu agak mirip-mirip. Yang ketiga agak beda, yaitu entertaining. Kalian ngomong di depan untuk menghibur orang dengan materi kalian. Jadi tipe-tipe public speaking itu ada 3 ya. Jadi ada informatif, persuasif, dan juga yang entertaining. Kita bakal kupas satu persatu kira-kira masing-masing itu kayak gimana sih gitu. Kita mulai dari informatif dulu. Jadi kalau kita ngomongin soal informative speech, apa sih yang kira-kira di-expect sama audiensnya? Sekarang gini, kalau kalian nonton berita, apa yang kalian expect? Coba tulis di chat. Kalau kalian nonton berita atau misalnya baca Line Today gitu misalnya, apa sih yang kalian expect? Apa yang ketika kalian keluar dari berita tersebut kalian jadi kalian dapat sesuatu gitu? Kayak apa yang kalian dapatkan? Informasi, info terbaru, that's it, correct. Jadi kalau informative speech basically adalah kalian sebagai audience itu kalian pengen dapetin sesuatu informasi yang baru, kalian pengen dapetin sebuah pengetahuan yang baru tentang apa yang terjadi saat ini. Oke? Berita terupdate. Benar. Jadi kalau kita ngomong informative speech, intinya audience adalah gue dengerin elu supaya gimana caranya gue jadi tahu sesuatu yang gue sebelumnya nggak tahu. Oke? Jadi itu inti dari audience ya. Jadi kita udah tahu nih audiensnya itu targetnya apa. Lalu kita ngapain? Kemudian setelah kita tahu audiensnya itu expect apa ketika kalian mendengarkan kalian, berarti kalian harus tahu dong gimana caranya supaya objektif itu, ekspektasi itu tercapai. Nah, makanya di dalam informative speech kita kayak kalau bisa harus fokus kepada kejelasan dari materi kalian. Jadi gimana caranya supaya materi kalian lebih gampang dimengerti, lebih bisa nyampe ke audience kalau nyampe langsung kayak, oh oke, I get it, gitu. Jadi pertama audience-nya expect gain to more knowledge. Yang kedua dari kalian sendiri harus bisa kasih knowledge itu secara concise and clear, secara jelas, gitu. Lalu yang ketiga adalah oke, mungkin kalian udah ngasih informasi kalian. Audience mungkin dapat apa yang kalian ngomongin. Tapi gimana caranya supaya audience percaya sama kalian? Berarti kalau kalian informative speech, kalian harus establish yourself untuk jadi sebuah credible source of information. Caranya gimana? Caranya ya ada banyak. Jadi di dalam informative speech itu kalian bisa misalnya kayak background kalian tuh kayak gimana. That's exactly what I did. I told you guys, ini loh background gue sebagai tutor kalian pada hari ini. Atau misalnya bisa dari materi kalian gimana caranya supaya kalian bisa present yourself with facts atau fakta-fakta dan data-data, itu juga bisa. Jadi intinya adalah audiens yang ngerti, kalian bisa nyampein dengan baik, dan audiensnya harus melihat kalian sebagai sebuah informasi, sebuah sistem informasi yang kredibel gitu. Jadi bukan yang asal-asalan, bukan yang nyebarin hoax gitu. Oke? Lanjut. Lalu yang kedua adalah persuasive speech. Persuasive speech itu biasanya kalau kita nonton debat presiden, debat wakil presiden, apa sih yang di-expect sama audience untuk persuasive speech? Kalau kalian nonton debat presiden, misalnya nih, kalian nggak tahu nih mau milih siapa, tapi kalian nggak mau golput, atau mungkin kalian mau golput. Kalian nonton debat presiden, apa sih yang kalian expect? Kira-kira kayak kalau kalian nonton debat presiden, apa sih yang kira-kira kayak kalian mau tahu? Argumen dari setiap kandidatnya kan, argumen gimana, siapa sih yang lebih meyakinkan, siapa yang kira-kira menurut gue lebih bagus, si A atau si B. Oke? Jadi di dalam visi misi program kerja, basically you want to know, kalian mau dipersuade, kalian persuasion itu basically kalian mau diyakinkan oleh kandidat itu bahwa kandidat tersebut adalah kandidat yang benar yang harus kalian pilih. Itu adalah inti dari persuasive speech. Jadi persuasive speech, audiensnya itu expect buat
ngedengerin argumen kalian dan diyakinkan oleh argumen kalian. Bukan berarti pasti berhasil, tapi persuasive speech yang berhasil adalah bisa membuat argumen kalian meyakinkan kepada audiensnya itu. Oke? Jadi, kita udah tahu audience expectation ya. Sekarang kita balik ke diri kalian. Jadi kalian udah tahu kan audience expectation-nya itu apa. Berarti kita harus gimana caranya supaya kita bisa jadi meyakinkan audience tersebut. Ya udah, berarti kita harus fokus ke konten kita, ke delivery kita, ke method dari argumentasi kita, di metode gimana caranya supaya tetap gampang dimengerti, tetapi meyakinkan gitu. Jadi orang-orang percaya, orang-orang oh ternyata ini maksudnya dia dan dia adalah kandidat yang benar, misalnya kayak gitu. Lalu ingat ya bahwa orang-orang itu nggak datang untuk langsung percaya sama kalian. Kalian yang harus earn their trust gitu. Harus gimana caranya bikin orang itu percaya. Tapi mungkin kalian nanya, lah kalau kayak gitu persuasive speech jauh banget dong. Debat kandidat kan gue nggak mau jadi politisi. Enggak juga, karena persuasive speech itu apa yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Misal, kita mau makan telur atau mau makan ayam misalnya. Terus kita debat sama teman kita kayak, telur enggak lah, telur lebih enak. Enggak, ayam kan lebih bernutrisi dan lain sebagainya gitu. Misalnya. Nah, jadi persuasive speech itu turns out itu juga terjadi di kehidupan sehari-hari loh. Bahkan kita terus-menerus melakukan ini tanpa sadar gitu loh. Dan persuasive speech yang lebih besar itu baru dalam bentuk debat, baru dalam bentuk konferensi dan lain sebagainya. Tapi kita sebenarnya melakukan hal ini dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari gitu. Jadi it's very important buat kalian tahu kira-kira fundamentalnya apa sih yang bikin persuasive speech yang bagus gitu. Yang penting konten kalian, delivery kalian, dan metodenya gimana caranya supaya lawan bicara kalian jadi ngerti apa yang kalian maksud dan oh ya, lu benar gitu. That's basically inti dari persuasive speech. Lanjut, entertaining speech. Entertaining speech ini bagian yang apa ya, bisa dibilang paling fun di dalam public speaking. Walaupun dalam mempersiapkannya itu serius. Entertaining speech doesn't mean dalam persiapan juga bakal fun. Enggak. Untuk nge-entertain seseorang, kalian harus bisa mempersiapkan secara serius. Ada formulanya. Komedi itu ada formulanya. Gitu. So, kalau kalian terus stand up komedi, kalian nonton Raditya Dika gitu misalnya. Kan ekspektasinya apa sih? Kira-kira kayak, apakah kalian berekspektasi untuk belajar? Kalau nonton Raditya Dika gitu, terhibur, ketawa. That's it. Gitu. Jadi, entertaining speech adalah audiens kalian datang ngedengerin kalian, itu bukan untuk jadi kalian benar. Entertaining itu bukan soal benar atau salah. Entertaining itu soal gimana caranya supaya kalian bisa membuat orang-orang yang mendengarkan kalian ketawa. Dan hiburan itu kemudian akan menjadi word of the time dari audiensnya. Gitu. Nah, jadi apa yang harus kalian lakukan? Kalau entertaining speech, kita fokus di entertaining method kita, karakter kita. Fokus di apa sih materi ini kira-kira bisa nggak ya menghibur orang. Gitu. People wants to see you entertaining them. Bukan masalah benar atau salah. Jadi just make sure sometimes to be entertaining itu lu nggak harus selalu benar gitu. Kadang dengan kesalahan-kesalahan lu itu bisa jadi entertaining. Jadi entertaining speech gitu. Dan intinya people harus, kalau entertaining speech yang sukses itu adalah orang yang mendengarkan kalian itu kemudian jadi turns out gue terhibur waktu gue worth it untuk dengerin lo gitu loh. So itu entertaining speech, menghibur dan membuat orang ketawa. Jadi itu tadi ada 3, ada informative, persuasive, sama entertaining. Sejauh ini ada yang mau nanya nggak? Oke, kalau misalnya semuanya masih jelas, kita lanjut. Jadi ingat ya, kalau misalnya kita mau speech, kita harus identify audiensnya dan identify kira-kira tipe public speaking kita itu yang bakal kayak gimana sih? Apakah lebih ke informatif, apakah yang lebih ke persuasif, atau yang entertaining gitu. Jadi kalian harus well aware akan hal itu sehingga metode penyampaian kalian itu bisa tepat gitu. Jadi I think this is very important.
Oke, lanjut. Oke, dari tadi kita ngomongin soal identifying our audience. Kalau kalian perhatiin dari tadi, pas gue jelasin soal informatif, persuasive, dan juga entertaining, pasti yang pertama kali gue tanya, ekspektasi audiensnya itu apa? Karena kalian public speaking, itu intinya adalah audiens kalian. Kalian pengen lihat audiens kalian itu kayak gimana. Kalian pengen memastikan bahwa audiens kalian itu puas dan mengerti dan tentang apa yang kalian omongin gitu. Makanya di dalam public speaking unsur yang paling penting adalah audiens. Makanya ketika kalian ingin melakukan public speaking, yang pertama kali kalian harus lihat audiens kalian siapa. Dosen kah? Atau misalnya anak-anak SMA, anak-anak kuliah, atau misalnya adik mentor, atau kakak kelas, dan lain sebagainya. Atau mungkin misalnya orang tua, remaja muda, dan lain sebagainya. Jadi kalian harus tahu siapa sih audiens kalian sebenarnya. Siapa yang, kalian itu ngomong ke siapa. Karena ngomong ke siapanya itu beda-beda gitu. Gue mau kasih contoh dari Panji Pragiwaksono lagi. Dia bilang audiens itu ada 4 kalau dari segi umur. Yang pertama, anak-anak. Kalau kalian anak-anak, berarti cara penyampaian kalian harus genuine. Gimana caranya supaya kalian natural aja. Jadi karakter kalian suka anak-anak, dan kemudian anak-anak itu bisa ngerasa bahwa kalian kalau ada careness di situ. Lalu kalau misalnya remaja itu berarti kalian harus jadi bagian dari remaja itu. Kenapa? Karena remaja itu mereka gak akan dengerin kalau misalnya langsung oke, ini penting karena gini-gini. Mereka gak akan dengerin. Mereka dengerin kalau misalnya mereka tahu bahwa oh, dia adalah bagian dari kita gitu. Lalu dewasa muda misalnya. Dewasa muda itu yang paling rasional. Jadi kalau dewasa muda, gue jelasin kenapa penting untuk kita mempelajari hal ini, lalu kemudian itu bakal didengerin sama audiensnya. Kalau yang lebih tua, biasanya yang paling bagus adalah kita merendah. Merendah, kita bilang kayak, oh saya masih muda, saya mungkin belum tahu begitu banyak daripada Bapak Ibu, tapi kita diskusi aja di sini. My point is adalah, kita bisa lihat bahwa setiap audiens, setiap kelompok audiens, dan ini baru umur, kita belum ngomongin soal academic background, kita belum ngomongin soal ethnicity dan lain sebagainya. Ini baru soal umur aja loh. Dari segi umur aja, ternyata cara penyampaiannya itu bisa berbeda loh. Kayak kita nyampein sesuatu ke anak-anak itu beda loh sama kita nyampein ke dosen misalnya atau ke guru kita gitu. Jadi the most important thing adalah kalian harus tahu siapa sih kalian ngomong ke siapa. Terus balik lagi, purpose dari speech kalian itu ngapain? Kalian mau meyakinkan orang kah? Kalian mau menginformasikan sesuatu kepada audiens kah? Atau kalian pengen nge-entertain audiens? Itu tadi. Lalu background-nya apa? Kalian ngomong sama orang yang lulusan SD misalnya, sama ngomong sama profesor yang S3, beda gitu loh. Cara penyampaiannya bisa harus berbeda karena academic background atau misalnya dari dari academic, dari ethnicity gitu misalnya. Kalian ngomong sama etnik A sama etnik B, beda caranya, pasti beda. Jadi gimana pun caranya kita harus identify audiens kita tuh gimana sih background-nya. Karena ujung-ujungnya pertanyaannya adalah, kenapa sih gue harus dengerin lo? Lu siapa? Itu adalah pertanyaan yang paling umum dari public speaking. Kayak, kenapa gue harus dengerin lu? Lu siapa? Lu kenapa penting buat gue dengerin lu? Gunanya buat gue apa? Itu kan pentingnya dari public speaking. Makanya, to make a good performance of public speaking, kita harus bisa identify audiens kita siapa dan adaptasi ke arah background dari audiens tersebut. If that makes sense. Oke, ada yang mau nanya nggak sejauh ini? Oke, belum ada. Kalau misalnya ada yang mau nanya, langsung chat aja. Atau kalau misalnya langsung open mic juga nggak masalah. Oke, kita lanjut dulu. Oke, kita udah identify audiens kita. Kita udah, oke, audiens gue misalnya adalah dengan background anak SMA. Misalnya tutoring hari ini, anak SMA dan anak kuliahan. Lalu kemudian gue mau kasih informatif, karena gue pengen kasih kalian gimana caranya supaya public speaking itu bisa berjalan dengan baik buat kalian. Oke, gue udah identify audience nih.
Terus kita harus ngapain? Setelah identify audience, barulah kita kemudian masuk kepada masa preparation atau masa persiapan dari materi yang akan kita bawakan. Jadi preparation, gue di sini ada 7 langkah yang pengen gue bagikan kalian. Yang pertama, preparation itu kalau bisa ahead of time, jauh sebelum waktunya. Kenapa? Karena public speaking yang baik itu kemudian kalian akan revisi lagi. Kalian akan, wah kayaknya nggak enak nih kalau misalnya gue ngomongnya kayak gini, ganti kata-katanya kayak gimana. Jadi it will be best buat kalian, I think bukan cuma di public speaking, but like in every aspect of your life. Prepare well ahead of time. Jangan nunggu sampai last minute, baru kemudian kayak cepet-cepet satu malam baru bikin materi kalian, bikin media kalian dan lain sebagainya. Jadi prepare well ahead of time. That's very important. Penting banget untuk bisa siapin dari jauh-jauh hari. Lalu langkah kedua, draft your idea. Draft your idea di sini gini, kan misalnya nge-outline. Kayak oke, gue pengen ngomongin A, B, dan C. Oke? Dan menurut gue outline itu penting karena dengan adanya outline kalian jadi oke, berarti gue gimana caranya supaya flow, supaya A, B, C ini nyambung. Bukan improvisasi di depan gitu loh. Walaupun sebenarnya ada juga yang nyaman dengan improvisasi, tapi kayak for starters, I think it's the best for you guys to draft your ideas. Gimana caranya supaya idea kalian itu bisa nyampe dan bisa secara jelas kalian sampaikan. Nah, oke. Tapi kalian udah punya ide A, B, C. Tapi gimana caranya supaya kalian bisa attract attention? Oke. Sebuah hal yang menarik adalah di dalam public speaking, yang paling penting adalah first impression dan last impression. First impression adalah kayak untuk pertama kali ketika gue ngeliat lu, apa yang lu katakan, apa yang lu lakukan. Makanya banyak sekali orang yang kemudian dalam speech-nya itu ngedesain sesuatu yang menggunakan strong start. Strong start itu basically menggunakan sesuatu yang menarik perhatian. Dan ini banyak dilakukan oleh public speaker. Misalnya dengan quote, atau misalnya dengan lagu mungkin, atau mungkin misalnya dengan puisi. Banyak. Jadi you guys can try to design a strong start supaya bisa attract attention. Kayak supaya kalian bisa mau didengerin, kayak nih dengerin gue karena gue bakal kasih tahu kalian hal yang menarik gitu. Lalu yang ketiga adalah kalian udah punya outline ya, sekarang kalian structure ide kalian ke dalam several sections, ke dalam beberapa bagian. Kenapa itu penting? Karena ketika kalian nanti deliver sesuatu, kalau acak-acakan itu misalnya kayak gue jelasin nomor 6 dulu. Dari 6 baru ke 1 ke 3, 3 ke 7 gitu misalnya. Audiensnya most likely nggak akan ngerti. Kalau ngerti pun pusing. Akhirnya apa yang kalian mau sampaikan nggak efektif. Jadi public speaking yang baik adalah public speaking yang bisa ngestruktur ide kalian tuh gimana. Kalian ngomongin A gimana, B gimana, C gimana. Ketika delivery kalian udah bagus, nah, that's the most important thing of public speaking. Audience bakal dapet apa yang kalian omongin. Gitu. Lalu nomor 4, setelah kalian drafting speech itu, kalian coba. Public speaking itu nggak bisa ngomongin soal teori doang. Kayak, gue bisa give you guys like a 2-hour session of like public speaking, gimana caranya buat public speaking. Tapi public speaking itu selalu adalah praktek, latihan. Karena kalau public speaking itu nggak bisa teori doang, karena balik lagi ketika kalian di depan panggung, it's a whole different feeling gitu. Jadi latihan itu adalah hal yang paling penting dalam public speaking. Lalu selanjutnya nomor 5, kalian coba latihan, fokusin latihan itu di bagian yang kalian nggak yakin, di bagian yang mungkin kayak I think gue nggak yakin di sini, kayaknya nih di sini nggak enak deh. Gitu. Nah, di situ kalian latihan lagi atau mungkin revisi lagi di bagian situnya. Nah, makanya preparing well ahead of time itu penting karena di poin kelima ini kalian bisa melakukan revisi, kalian bisa latihan lagi gimana caranya supaya akhirnya public speaking kalian itu bisa memenuhi ekspektasi kalian, kayak gue tuh maunya gini gitu. Lalu nomor 6, kalian harus ngerti stage-nya kalian tuh kayak gimana. Stage itu bukan berarti panggung besar ya kayak Usmar Ismail atau Istora, enggak harus. Tapi stage itu basically bisa di depan kelas kalian. Oke,
di depan kelas kalian lihat, oke, stage-nya kira-kira berarti gue punya jarak segini. Gimana caranya supaya enak dilihat secara positioning misalnya, atau misalnya basically non-verbal language. Artinya, kalau ini untuk kesan pertama ya, jadi kayak kalau misalnya dari kesan pertama aja kayak udah acak-acakan, most likely audience kalian bakal mikir kayak, ini apaan nih? Kayak nggak jelas banget nih kayaknya, udahlah gue nggak mau dengerin. Gitu. Ingat, first impression tuh matters banget. Jadi, make sure you guys capitalize on that. Lalu, nomor 7, kalian harus tahu, kayak semua orang nervous. Kayak tadi gue bilang. Gimana cara kalian untuk pressure relieving itu loh, kayak gimana cara supaya kalian menghandle nervous itu. Setiap orang beda-beda. Gue nggak bisa kasih cara gue, lalu kemudian universally bisa ke semua orang. Nah, kalian harus tahu gimana caranya your method of pressure relieving itu kayak gimana. Ada yang persiapan mati-matian sampai habis 1 menit, ada yang mungkin jalan-jalan, misalnya lari-lari. Banyak method pressure relieving kalian itu gimana. Kalian harus find pressure relieving kalian itu kayak gimana. Oke? Jadi ini adalah step-step yang harus kalian ambil ketika di masa preparasi. Kalian lagi pengen nyiapin materi yang lagi kalian pengen omongin. Gitu. And I think it's very important. 7 cara ini, I think it's very important. Dan kayak you guys can take notes. Lanjut. Oke. Kalian udah preparasi, kalian udah siap-siap, semuanya udah kelar nih. D-Day. Ada beberapa kasus di mana persiapannya udah bener, udah well rehearsed banget, udah latihan berkali-kali, tapi kemudian ketika di hari H, blank. Itu sering kejadian. Jadi, ingat bahwa rehearsal dan real show, atau misalnya real show ini bukan berarti show yang gede ya, bisa dalam bentuk presentasi, atau misalnya dalam bentuk tutoring kayak hari ini gitu. Itu beda banget. Jadi feeling itu beda banget. Jadi ada beberapa tips untuk bisa berhasil di dalam hari H. Jadi bukan cuma persiapannya kalian harus kuat, di hari H pun kalian juga harus bisa mengkontrol diri kalian dengan baik. Caranya gimana? Oke, gue ngambil dari Harvard Professional Development, ada 10 cara. Ini ada 5 yang pertama. Yang pertama, overcome your anxiety by keep rehearsing. Jadi gimana caranya supaya kalian itu gak nervous, ya kalian latihan terus, pastiin kayak, oke, gue bener. Kalau gue, cara ini berhasil. Kenapa? Kalau setiap kali gue rehearse, setiap kali gue, caranya gini, gue latihan terus, itu ada ketenangan batin kayak, oke, ini udah bagus, ini udah bagus. So, keep rehearsing. Itu kalian bisa menangkan diri kalian. Jadi bukan cuma nanti secara verbal kalian lebih bagus, tapi secara psikologis juga bakal lebih bagus buat kalian, karena kalian jadi ngerasa lebih tenang gitu. Lalu yang kedua adalah kalian harus ingat bahwa speech kalian itu selalu tentang mereka. Dan karena ini banyak banget yang salah. Speech itu nggak pernah tentang gue. Gue tutoring nggak pernah tentang gue. Ini tentang kalian. Gue pengen gimana caranya supaya kalian keluar dari sini, kalian ngerti kayak, ternyata public speaking itu kayak gini caranya. Gue pengen nge-guide kalian gimana caranya supaya public speaking. Dan itu nggak pernah tentang gue. So, remember, ketika kalian ingin melakukan public speaking, materi yang kalian bawakan itu selalu tentang mereka, bukan tentang gue. Gitu. Bukan tentang kalian. Jadi ingat banget, pastiin audience kalian jadi your main area of attention gitu. Jadi jangan cuman fokus ke diri sendiri, tapi audiensnya jadi gak ngerti. Itu purpose dari public speaking gak akan tercapai. Lalu yang ketiga, be organized. Ini ada hubungannya sama tadi kita nge-structure. Kita pengen deliver materi kita dengan cara yang sesimpel mungkin, tapi tetap profesional gitu. Jadi simple, tapi gimana caranya tetap bisa ditangkap dan dipercaya sama orang lain. So be organized, make sure that you guys can deliver it like in the most professional way, tapi tetap simple gitu. Lalu yang keempat adalah kalian harus lihat feedbacknya. Ini kalian harus adaptasi. Misal, kalau misalnya kita lihat audiensnya diem banget nih, misalnya kayak audiensnya itu basi banget, kayak enggak niat buat dengerin kalian. Mungkin kalian bisa ngelakuin ice breaking, adaptasi, atau misalnya kalian bisa interaktif, tanya jawab dan lain sebagainya.
Jadi kalian ngelihat, jadi kalian tuh oke, emang di public speaking kalian itu udah ada skenario dalam tanda kutip, udah ada apa yang pengen kalian sampaikan, udah ada materinya. Tapi untuk sebuah public speaking itu bisa efektif, kalian harus lihat dari audiens, sisi audiens, ngelihat kira-kira mereka gimana ya nangkepnya. Lalu kalian adaptasi gimana caranya supaya audiens bisa menangkap yang terbaik. Lalu yang kelima, be yourself. Ini penting banget. Ada banyak orang yang ketika public speaking kemudian jadi nggak bisa jadi dirinya sendiri. Menurut gua public speaking bagus. Orang tuh mau ngedengerin suara lu. Ketika lu di depan, ketika lu presentasi, orang tuh pengen denger suara lu, bukan suara orang lain. So be yourself. Gimana pun caranya, ya kan jadi diri kalian sendiri, deliver sesuai dengan method yang kalian rasa akan paling efektif. Dan kalian boleh punya inspirasi. Gue dalam public speaking punya banyak sekali inspirasi yang gue belajar. Gue belajar influence dari Papa Haji Pragiwaksono. Gue belajar banget dari Budiman Sujatmiko. Dan kalian bisa lihat di reference kalian. Tapi at the end of the day, reference tersebut gak boleh ngilangin suara kalian dalam tanda kutip. So just be yourself. Oke, lanjut. Ada 5 lagi. Nomor 6 itu adalah use humor, tell stories. Gimana caranya bikin public speaking kalian menarik? Bikin pakai language yang efektif, kena dan dimengerti dan menarik perhatian. So use effective language, pakai semua tools yang kalian punya untuk attract attention, untuk supaya audiens itu dapat apa yang kalian omongin. Oke? Nomor 7, deliver from an outline. Do not read. Ada banyak sekali orang yang ketika public speaking cuman baca doang. Jadi misalnya di slide ini, more things you should do on your show. Use humor, tell stories, use effective language. Deliver from an outline. Itu salah. Kenapa? Soalnya orang juga bisa baca gitu di slide. Cuman the fact ketika kalian dengerin, itu artinya kalian pengen dengar penjelasan dari versi orang tersebut itu bagaimana. Jadi delivernya itu kan dari PowerPoint ini atau misalnya media-media lainnya, itu boleh jadi outline kalian, itu boleh jadi patokan kalian. Tapi ingat gimana pun caranya, jangan pernah baca 100% dari slide. Baca dari outline kalian, jelasin adaptasi dari situ. Nomor 8, omit nervous gestures. Jadi kalian sering nggak sih ngeliat kalau misalnya orang yang nervous itu tiba-tiba goyang kiri, goyang kanan, terus kakinya digoyang-goyangin dan lain sebagainya. Itu nervous gestures. Dan itu akan sangat mengurangi profesionalisme kalian, itu akan sangat mengurangi kesan pertama kali. Kenapa? Soalnya gue tahu, wah itu aja udah nervous. Berarti lu udah gak yakin dong apa yang lu omongin. Jadi gue sebagai audiens jadi mikir kayak, terus gue harus ngapain gue harus dengerin kalian? Kalau kalian sendiri aja gak yakin sama apa yang kalian omongin. Gitu. Jadi nervous gesture itu makanya non-verbal kayak non-verbal language itu sangat-sangat penting karena gimana pun caranya kalau misalnya kalian materinya bagus banget, kalian tuh pinter banget tapi nervous gesture terus kayak gak mau eye contact, takut dan lain sebagainya, orang-orang bakal ngeliat kalian kayak, oh ini apaan, gue gak mau dengerin dia walaupun kalian pinter banget. So just make sure, nanti kita bakal coba bahas non-verbalnya kayak gimana, tapi these nervous gestures harus dihilangin. Caranya gimana? Rehearsing, kan coba lihat di depan kaca. Kalau kalian ngomong, bakal gak kalian bakal ngelakuin itu nih? Kalau bakal, kalian harus mikir gimana caranya supaya mungkin gak harus langsung hilang, tapi at least mengurangi dari gestur kalian itu loh. Jadi, ya, use your body language effectively. That's the most important thing. Lanjut, start and end strong. Seperti yang tadi gue bilang, bahwa orang itu ngelihat kesan pertama dan kesan terakhir. Ini penting. Jadi, orang lihat kesan pertama dan kesan terakhir, itu yang akan sangat diingat sama orang. Jadi, gimana pun caranya kalian bisa start your speech strong, dan endingnya nggak mengecewakan. Jadi, endingnya nggak anti klimaks. Gitu. Lalu yang nomor 10, kalian harus, ini optional sih, but kalau kalian mau pakai audio visual, jangan berlebihan. Dalam artian, jangan jadinya audio visual itu yang attract attention audiensnya. Audio visual itu berguna untuk membantu kalian untuk deliver materi kalian supaya lebih jelas, lebih ditangkap sama audiensnya. Kalau misalnya audio visual justru yang mencuri perhatian dari audiensnya,
public speaking kalian justru gagal. Karena kalian justru yang present bukan public speaking kalian, bukan materi kalian, tapi justru audio visualnya. So, kalau kalian mau pakai audio visual, kalian mau pakai peralatan lainnya, kalian mau pakai penunjang lainnya, pastiin kalian ngelakuin itu ya secara bijak. Kalian jangan berlebihan, tapi secukupnya. Tapi jangan kekurangan juga sampai kayak nggak guna sebagai sebuah properti. Gitu. Lanjut. Kan kita ngomongin, ini kita masuk ke part terakhir dari public speaking. Itu kita ngomongin soal non-verbal performance gestures. Nah, orang bilang, banyak sekali orang mengatakan bahwa non-verbal performance gestures itu tuh jauh lebih penting atau paling nggak sama pentingnya lah dengan verbal gestures. Kenapa? Seperti tadi gue bilang, orang percaya atau enggak, itu lihat dari non-verbal gestures kalian. Kenapa itu bisa terjadi? Karena non-verbal gestures ternyata ngomong dengan lebih jujur daripada verbal gestures. Dalam artian, kalau gue nervous, non-verbal gue bakal bilang kalau gue nervous. Dengan cara apa? Dengan cara gerak-gerak ke kiri kanan, lutut gue dimain-main, dan lain sebagainya. Jadi orang tuh bakal lebih bisa ngelihat kalau misalnya non-verbal kalian itu ada masalah gitu. Jadi, ya, first impression. Gue gak bosan-bosannya menekankan ini. First impression itu penting banget. Jadi, make sure kalau first impression kalian itu akan diingat dengan baik. Gimana caranya first impression kalian itu datang dengan advantage kalian. Kalian bikin first impression itu jadi kelebihan kalian. Kayak, oh, gue emang bisa di sini, gue emang solid di sini, so I will do this as my first impression. Gimana caranya supaya public speaking kalian bisa menarik. Nah, non-verbal itu apa aja sih masuknya? Non-verbal itu masuknya baju kalian appropriate atau enggak ketika kalian mau masuk ke sesi. Body language, apakah kalian gerak-gerak sana sini atau kalian firm, kalian tegas, kalian meyakinkan bahwa gue yakin apa yang gue omongin, kalian juga harus yakin. Itu body language. Eye contact, apakah penonton atau ke bawah atau ke atas atau kiri kanan geleng-geleng. Eye contact itu juga penting banget. Eye contact itu meng-establish relationship kepada audience. Audience akan merasa bahwa kalian itu ngomong ke mereka ketika kalian itu ngelihat mereka eye to eye gitu, instead of kayak kalian kemana-mana. Kalau kalian kemana-mana, pasti gimana pun bakal kelihatan bahwa kalian itu nggak kelihatan ngomong dengan jelas ke mereka, kayak kalian bakal terasa sangat disconnected banget. Gitu. Makanya beda banget kalau misalnya gue ngomong dengan kalian kayak gini, dan kalian gue ngomongin kayak gini, kayak ya jadi kita ada body language dan lain sebagainya. Itu beda. Jadi ingat bahwa body language, eye contact it's the most, itu juga penting banget. Jadi non-verbal, jadi performance kalian bukan cuma sekedar apa yang kalian omongin, tapi juga apa yang kalian nggak omongin, yang tubuh kalian ekspresiin. Gitu loh. So, non-verbal performance, it's very important. Jadi gimana sih caranya kita bisa memperbaiki non-verbal gestures kita? Yang pertama, tentu aja kita dress appropriately. Kita pakai baju yang menurut kita kayak, oh, you know what, kayak ini tuh layak untuk gue berada di sini. Kalau misalnya kalian mau ngomong di sebuah forum akademis, pakailah baju formal. Tapi kalau misalnya kalian mau ngomong di pesta ulang tahun, pakailah baju yang misalnya yang lebih fun, yang lebih santai, dan lain sebagainya gitu. Jadi non-verbal gestures, dress appropriately. Kalian harus lihat situasi dan kondisi. Kira-kira kalau gue pakai ini cocok gak, layak gak, atau aneh gitu. Lalu yang kedua, kalian lihat audiens kalian, adapt, tapi jangan pernah kalian terefek atau kayak kalian merasa kayak audiensnya ternyata basi nih, audiensnya ternyata gak bisa gue ajak main-main, udahlah gue pasrah terus jadi lemes. Enggak. Dalam public speaking kalian kan nggak boleh ke efek sama audiens kalian. Kalian boleh adaptasi, tapi kalian nggak boleh kayak kalian tuh nggak boleh terpengaruh sama behavior-nya mereka, sama sikapnya mereka, sama apa yang mereka tunjukkan. Karena ingat, balik lagi, public speaking is all about them. Jadi nggak boleh kita terpengaruh sama sekali. Self-awareness, body language kita gerak-gerak, apakah kita sadar? Kadang itu kita nggak sadar. So self-awareness, kita harus tahu kita lagi berdiri di mana, kita harus tahu kita menghadap kemana, dan basically self-awareness, your every details lah. Kalian harus tahu kayak, oh kalau gue kayak gini, itu gimana, dan lain sebagainya. Lalu, eye contact.
kepada whole audience, karena balik lagi ketika kalian eye contact, orang-orang akan merasa bahwa kalian ngomong secara personal kepada mereka. Akhirnya apa? Message-nya akan jauh lebih nyampe, apa yang kalian mau ngomongin akan lebih kerasa, akan lebih, oh ternyata dia lagi ngomong sama gue tentang ini. So, ketika eye contact kalian ke whole audience, kalian akan merasa terkoneksi dengan audience tersebut, dan kemudian akan at last ya materi kalian akan bisa tersampaikan dengan baik dan secara efektif. Audiens kalian juga dapat apa yang kalian maksud, gitu. Nervousness itu akan create fidgety gestures. That happens. Jadi kalian pastiin, kalian tahu, kalian sadar akan gestur kalian kayak gimana, sehingga ketika performance kalian nanti, kalian bisa punya kontrol untuk ya paling nggak kurangin lah, minimize it in your performance gitu. Mungkin nggak akan langsung hilang, because ya ini jujur aja nggak segampang itu. Tapi gimana caranya supaya ya at least kalian bisa kurangin gestur-gestur yang nggak perlu, yang bikin orang jadi nggak yakin sama kalian gitu. So itu yang dari non-verbal gestures. Jadi itu doang, itu aja materi yang pengen gue sampein tentang verbal gestures, non-verbal gestures, dan juga cara public speaking dan preparation time-nya, jenis public speaking dan lain sebagainya. Sekarang waktunya untuk kita berdiskusi, untuk waktunya ada pertanyaan dan lain sebagainya, atau comments misalnya, bisa langsung ditanyakan aja. Jadi langsung aja kalau misalnya ada yang pengen ngomong atau yang pengen berbicara tentang hal ini, atau misalnya ada kesulitan dalam public speaking, bisa langsung ngomong di sini, kita berdiskusi di forum kali ini. Coba, ada yang punya pertanyaan? Kalau ada langsung chat aja ya, atau open mic juga nggak masalah. Oke, sesi tanya jawab. Oke, ini Bu Mantara nih, ada nanya, mau kalau misalnya public speaking ada sesi tanya jawab, cara menghadapi di saat ada pertanyaan yang sebelumnya belum terpikirkan itu gimana ya? This is a very interesting question. Ini pertanyaannya sangat menarik. Karena dulu bahkan sampai sekarang gue masih aktif di debat, gue mentoring debat dan lain sebagainya, dan juga MUN, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tersampaikan ke gue itu turns out gue belum pikirin kayak, oh iya bener juga ya. Oke. Ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan. Ini kita ngomonginnya bukan lagi lomba ya, maksudnya kayak kalau lagi setting public speaking yang biasa aja. Pertama, gak boleh panik. This is the most important thing. Kayak kalau kalian panik, udah buyar semua, kan gak akan pernah dapet jawabannya. Dan kalian bakal dalam tanda kutip mempermalukan diri kalian sendiri. Karena kalau kalian panik, pasti gestur kalian bakal kelihatan banget. So, jangan panik. Tenang aja, kalem. Kayak, oh iya, oke, I get it. Gue ngerti pertanyaan lu kayak gimana. Setelah itu ada dua cara. Yang pertama, mungkin kalian akan berpikir kayak, oh, kalian menghubungkan materi kalian sebelumnya, kemudian kalian ekspansi kepada pertanyaan tersebut. Itu yang pertama. Atau yang kedua, kalau kalian emang benar-benar nggak tahu, kalian benar-benar ngestak, kalian bisa lempar ke yang lain, misalnya kalian bisa lempar ke audiens kalian yang lain, atau kalau kalian nggak tahu, dibilang kayak, oke, terima kasih atas pertanyaan yang sangat baik, dan pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang belum kami pikirkan sebelumnya. Kami akan mencari dan kami akan segera datang ke Anda untuk memberikan jawaban tersebut. Jadi kadang itu kalau misalnya emang kalian benar-benar ngestak, jangan sotoy, kayak akuin aja kalau pertanyaan sebenarnya pertanyaan sangat bagus dan pertanyaan yang saya yakin akan dapat membantu kita semua, dan saya akan segera kembali kepada pertanyaan tersebut untuk kiranya membantu dan menganalisa berdasarkan pertanyaan yang tadi disebutkan oleh A misalnya. Jadi ya kalian bisa ngelakuin hal itu ya, tentunya dengan cara elegan ya, bukan ngakuin nggak tahu. Itu bukan cara kayak gue nggak tahu, bukan kayak gitu, tapi kayak kita bisa ya kayak tadi, kayak kita bisa melihat lagi dan kita akan menganalisa kembali untuk melihat jawaban dari apa yang ditanyakan dan lain sebagainya. Jadi ada berbagai hal yang bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya kita lihat dari kalian emang belum nggak tahu, atau misalkan udah kepikiran misalnya,
Ya kalau udah kepikiran ya kalian bisa jawab berdasarkan apa yang kalian pikirkan. Tapi make sure kalau jawabannya benar. Jadi berpikir itu tetap berpikir yang panjang, bukan berpikir yang pendek asal jawab aja. I think that's the most important. Itu kalau misalnya semoga cukup jelas ya dari Bu Mantara. Kalau misalnya belum jelas, tanya lagi aja nggak masalah. Oke, dari Rafze, seberapa pengaruh sih volume suara terhadap kualitas speech kita? Volume suara itu bisa dibilang efek non-verbal. Dalam artian gini, kalian ngomong kayak gini dan kayak ngomong kayak gini, itu cara apa ya? Orang tuh bisa ngelihat keyakinannya itu berbeda. Kayak kalau kalian bisa intonasi kalian dengan firm, kayak gue ngomong A, B, C, D, E. Kalian terlihat yakin sama apa yang kalian sampaikan, itu kalian bakal jadi performance yang jauh lebih bagus daripada kalian kayak jadi ini A, lalu B, C, D, E. Nah itu beda. Gitu. Jadi volume suara itu nggak harus keras, tapi volume suara itu harus tegas. Gitu. Sehingga ketika volume suara tegas, kita bisa memberikan informasi kepada audiens bahwa kita yakin sama apa yang kita omongin, berarti audiens juga harus yakin sama apa yang kita omongin. Gitu. Semoga itu menjawab ya dari Rafze. Lalu dari Rizal, Kak mau tanya, kalau kita coba buat jokes buat cairin suasana sama audiens, tapi gak ada yang ketawa, kira-kira gimana cara backupnya? Ya, gue juga pernah ngerasain hal ini. Oke, backupnya adalah satu, kalian ngakuin aja kalau kalian gak lucu. Itu bisa jadi kayak, biasanya kalau misalnya, ya nggak ada yang ketawa. Nah itu biasanya malah jadi cair suasananya gitu. Jadi kalau tips yang konkret itu kalian bisa lakuin itu. Atau yang kedua, kalian go on aja kayak nggak terjadi apa-apa. Ya mungkin itu kesalahan, tapi balik lagi kalian pede. Yang penting itu pede dulu aja. Ketika kemudian terjadi kesalahan, itu terjadi. Semua orang pernah ngerasa, jadi nggak masalah. Kalian bisa kayak, ya nggak lucu. Nah itu biasanya jadi justru lebih cair, atau kalian lanjut aja. Jangan dipikirin terlalu gimana-gimana banget. It's gonna be awkward for like several seconds, tapi abis itu ya udah santai aja gitu. Jadi I think jangan dipikirin, jangan terlalu dipusatin di situ, makin awkward ntar jadinya. Backupnya antara langsung caw aja atau ngakuin bahwa oke, gue nggak lucu urusan. That's it. Gitu. Semoga menjawab ya. Oke, baru rejoin. Mau tanya kira-kira ada tips untuk manage nervousness nggak? Pertama, manage nervousness itu yakin sama materi kalian. Gini loh, kalau banyak sekali nervousness itu terjadi, kira-kira kenapa sih orang itu nervous? Coba yang kenapa sih orang itu kira-kira bakal nervous? Most likely karena mereka nggak yakin sama apa yang mereka omongin. Most likely karena mereka takut salah gitu jadi takut ngelakuin hal yang memalukan di depan gitu. Tips gue selalu ngomongin sama orang-orang yang baru pertama kali masuk ke public speaking, lu gak usah mikir apa-apa. Lu berani, lu di sini buat belajar public speaking. Setiap kali lu public speaking lu belajar, ya kalau misal lu salah, ya udah nggak masalah. Go with the flow. Next time lu harus bisa perbaiki dulu, lu harus bisa lebih baik daripada hal itu. Jadi tips untuk nggak ngatasin nervousness adalah jangan banyak mikir menurut gue. Kayak kalau misalnya kebanyakan mikir, ujung-ujungnya malah jadi nggak jadi apa-apa. Tapi kalau misalkan nggak banyak mikir, kayak yakin aja sama apa yang kalian ngomongin, gue yakin gue bisa manage nervousness. Kenapa gue bisa berani bilang hal itu? Karena dulu gue juga sering nervous. I mean, setiap kali gue buka kelas di sini juga pasti gue nervous. Kenapa? Karena gue peduli sama apa yang gue sampaikan. Tapi cara untuk ngatasinnya adalah kalian yakin sama materi ini kayak oke, I really know this, dan like kayak oh ya udah. Atau ya udah kalau misalnya kalian emang belum nggak tahu atau kalian masih buta sama materinya, yakin aja, ngomong aja dulu. Biasanya kalau kalian tenang di panggung nanti, atau misalnya kalian tenang ketika kalian berbicara, nanti bisa kok kalian improvisasi sendiri, ujung-ujungnya nanti bisa selesai sendiri, kayak akhirnya bisa jadi suatu public speaking konklusif gitu. Jadi kalau dari cara ngatasin nervous itu beda-beda. Oke, itu beda-beda buat semua orang. Cuman kalau dari gue, jangan banyak mikir, berani aja, dan pelajarin apa yang, kalau bisa pelajarin sampai yakin materi yang kalian ingin bawakan. Jadi kalian tahu per detik exactly apa yang kalian mau ngomongin, sehingga kalian yakin bahwa margin of error jadi kecil.
gitu. Semoga menjawab ya. Lalu ada pertanyaan lagi, cara ngatasin biar nada suara nggak datar-datar banget dan gak jutek gimana ya? Oke. Banyak banget orang itu nggak gitu sadar sama sama bahwa dia itu datar. Jadi biasanya apa yang gue lakuin adalah kalau gue speech itu gue rekam di voice recorder. Jadi kayak gue ngomongin kayak bla 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 bla, lalu gue dengar kok kayaknya datar banget, ini kurang tegas, kurang merasa yakin gitu. Lalu gue coba lagi, gue voice record lagi. Biasanya kalau misalnya kalian udah dengerin suara kalian sendiri, bakal lebih banyak improvement, kayak kalian bisa perbaikin lebih banyak hal, lebih banyak aspek di dalam public speaking kalian. Intonasi kalian jadi lebih ada ini. Jadi kayak menurut gue, kalau misalnya mau ngatasin soal kayak intonasi yang datar dan gak jutek, I think hal pertama itu self awareness, yang kayak tadi gue bilang, self awareness. Kalian sadar akan hal itu, kalian voice record, dan kalian coba lagi pas latihan ya tentunya, bukan pas lagi performance, pas lagi latihan kalian coba lagi cara intonasi yang lebih bagus menurut kalian itu kayak gimana, kalian rekam lagi sampai kalian puas akan hal tersebut gitu. Jadi semoga menjawab. Jadi basically self awareness. Kalau cara gue, kalian bisa rekam diri kalian sendiri dan kalian evaluasi, self evaluation gitu. Jadi biasanya self evaluation itu bakal lebih efektif daripada evaluasi dari orang-orang lain, karena kalian ngerti sendiri salahnya kalian di mana, dan jadinya kayak turns out kayak gini, jadi gue next time harus bisa kayak gini lagi. Semoga menjawab ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Misal udah yakin sama materi, udah kasih good first impression, udah pakai intonasi yang meyakinkan, udah adaptasi yang sama audiens di lapangannya, tapi feedback dari audiensnya nggak seimbang, what should I do kalau kayak gitu? Biasa aja. Semua public speaker pasti ngalamin audiens yang basi, audiens yang enggak responsif. Itu banyak sekali terjadi. Dan kalian sebagai public speaker, kayak tadi gue bilang, nggak boleh terpengaruh sama hal itu. Karena harus gimana pun caranya tetap terlihat pede, tetap terlihat, you know what, kayak I really like you guys. Kayak kayak kalian tetap passionate buat nyampein materi, deliver materi ke kalian, ke audiensnya. Jadi, I think the most important thing adalah jangan terpengaruh sama audiensnya. Karena adaptasi sama audiensnya boleh, itu harus. Tapi untuk terpengaruh, untuk down sama audiens, jangan. Makanya tadi ada yang pertanyaan bahwa kalau misalnya kita ada joke, kayak kita bercanda tapi audiensnya nggak responsif atau nggak ketawa, itu gimana caranya? Jangan terpengaruh, udah lanjut aja, go with the flow. Kalau misalkan terpengaruh, justru performance kalian nurun, audiensnya juga makin turun, ujung-ujungnya efek domino. Semuanya jadi turun aja gitu. Jadi kayak nggak kerasa sama sekali bahwa kalian actually do something gitu. Jadi menurut gue, kalau misal audiensnya nggak responsif, biasa aja. Tetap do what you do what you are practiced with. Kayak gimana caranya, kalian udah latihan, lakuin aja apa yang kalian udah latihan, dan I think ya, it will go well. It happens time to time, audiens tetap bakal basi, itu terjadi. So just make sure gimana caranya supaya kalian gak terpengaruh. I think that's it. Semoga menjawab ya. Oke, mau nanya lagi. Ada solusi nggak speech buat orang yang suka lupa? Karena semakin dihafal kok semakin lupa ya, Kak? Atau ada pengaruh pressure, Kak? Atau speaker yang suka lupa? Oke. Gue tipe yang hampir nggak pernah ngapal speech. Gue tipe yang kayak, oke, gue punya outline, gue bakal improvisasi. Gue ngajar kalian hari ini, gue nggak ada skripnya. Gue cuma lihat dari outline, kemudian gue jelasin menurut gue tuh kayak gimana. Jadi kalau misalnya kalian suka lupa misalnya, ya udah, you guys, that's very good. Kalian ngerti, kalian aware bahwa kalian suka lupa. Jadi jangan ngapal. Kalian kasih outline in which ada di PowerPoint, kemudian di PowerPoint itu dari outline itu kalian improvisasi. Gitu loh. Kalian improvisasi kayak, oh you know what, gue jadi ngomong gini A, B, C, D, E gitu. Jadi kayak sometimes mungkin apa yang kalian omongin di latihan, kalian omongin di performance agak beda sedikit. But who cares, right? Like at the end of the day, kalau selama kalian bisa nyampein secara efektif, I think that's the most important thing gitu. Jadi kalau misalnya kalian emang aware bahwa kalian itu suka lupa, menurut gue antara kalian sediain semua skrip kalian bener-bener baca, ini itu akan jadi hal yang buruk.
karena pasti jadinya kalau kayak gitu nggak responsif dan nggak interaktif. Lalu atau yang kedua, ya udah kalian improvisasi, kalian jangan ngapal, kalian ngertiin. Jadi ngapal sama ngertiin itu kan beda. Jadi kalian jangan ngapal apa yang kalian mau ngomongin, kalian ngertiin apa yang kalian mau ngomongin, sehingga ketika nanti kalian di depan ya kalian improvisasi berdasarkan konsep yang kalian udah tahu gitu. Jadi menurut gua solusinya sih gitu. Jadi kalau misalnya suka lupa, improvisasi aja. Gitu. So ya semoga menjawab ya. Setiap orang beda-beda sih pengalamannya, jadi ya semoga menjawab. Oke, boleh sharing hambatan yang biasa dialami pas speech gak? Hambatan yang biasa dialami, satu, nervous itu pasti. Even right now, even sampai sekarang, kalau speech di mana-mana, pasti tetap ada rasa nervous itu. Nah, balik lagi gimana caranya kontrol nervous itu. Ya, jangan kelihatan nervous, gimana body language-nya harus kelihatan tegas, suaranya harus kelihatan tegas, dan lain sebagainya. Jadi hambatan yang pertama, nervousness. Yang kedua, kadang lupa. Sama, gue juga orangnya agak pelupa sebenarnya. Jadi, gue udah ngomong A, B, terus gue lupa C-nya apa. Nah, in that case, biasanya cara untuk nutupinnya adalah gue puter balik ke A dan B lagi, baru ketika gue inget, gue ke C. If that makes sense. Jadi, kalau lupa itu jangan kayak A, B, lalu C itu kali kelihatan lupa. Tapi kalau misalnya A, B, terus kayak, dan juga, sebelum itu ada A aksen, B aksen. Terus kalian sambil mikir kayak, C-nya apa ya, C-nya apa, C-nya apa gitu. Atau kalian bisa nyontek dan lain sebagainya. That can happen. Biasanya nyontek, kayak misalnya nyontek di outline kalian gitu kan. So, itu hambatan kedua. Dan cara ngadepinnya, kalian harus gimana pun present yourself, tetap yakin aja, pede aja, jangan terlalu terpengaruh gitu. Jadi, itu hambatan yang kedua. Hambatan yang ketiga, I think, ya audiensnya nggak responsif. In that case, biasa aja, tetap ngomong kayak biasa. Ya, I mean, gue juga, I will be upset kalau misalnya audiensnya nggak responsif. That's correct. Itu terjadi. Tapi ya, at the end of the day, ketika lo di depan, lo nggak boleh kelihatan down. Kayak lo harus kelihatan kayak, I'm still here. Like, you guys can be responsive anytime that you want. Like, gue di sini, gue nyampein materi, gue udah pelatihan, gue mau kalian dapat materi itu. Jadi, tetap gimana pun caranya, jangan sampai kepengaruh. Gitu. Jadi, itu sih kira-kira beberapa hambatan yang gue sering alami pas lagi speech, atau misalnya pas lagi main. Kayak, nervousness itu semua akan ngalamin, lupa semua akan ngalamin, audiensnya basi semua akan ngalamin. Tentang pintar-pintarnya kita aja gimana caranya supaya kita ngebawain diri kita, supaya jangan sampai kepengaruh sama hal itu. Jadi, itu ya, semoga menjawab pertanyaannya. Ada pertanyaan lain nggak? Masih ada pertanyaan nggak kira-kira? Oke, ya, I think nggak ada. Berarti sejauh ini, sebelum kita akhiri, jadi dari Bersinar itu ada survei, dari survei Bersinar juga ulasan Bersinar Mengajar, kalian isi, kalau kalian pengen kasih feedback dan kayak kasih basically gimana caranya supaya kelas ini bisa lebih baik lagi, kalian bisa langsung isi surveinya dan kayak kalian bisa ya supaya kita bisa lebih baik lagi, kita bisa improve lebih baik lagi dari dengerin apa yang kalian omongin. Karena balik lagi guys, semua public speaking itu tentang kalian yang akhirnya harus kasih feedback ke speakernya gitu. Jadi kalau kalian berkenan, silakan buat isi dari survei Bersinar juga ulasan Bersinar Mengajar. Mungkin dari teman-teman Bersinar nanti ditambahin aja ya. Jadi tadi kan kemarin gue lihat ada Saintek, Sosum sama TPS tuh. Mungkin tambah satu lagi aja yang Bersinar, yang skills itu ya. Jadi biar ada kategorinya biar mereka bisa langsung kasih feedback mereka. Jadi itu dari survei Bersinar. Kalau gitu terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah datang di kelas pada hari ini. See you guys di Bersinar Project Next Professional Development Classes. Thank you semua.